Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS dirintis sejak tahun 2002 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika dan juga Direktur Jenderal Kebudayaan I Gusti Ngurah Anom dan Profesor Dr. Susanto Zuhdi. Nah, kemudian karya itu diteruskan dengan paling tidak 3 orang penasihat. Penasihat pertama adalah Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Bambang Sudibyo, MBE, yang menjabat sebagai Menteri dari 2004 sampai 2009. Nah, kemudian di situ terlibat pula Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, ya, yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada periode 2009 sampai 2014. Nah, kemudian juga di situ ada Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Windu Profesor Dr. Windu Nuryatin dan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Hari Untoro Derajat. Jadi secara organisatoris ya memang didukung oleh 2 departemen, yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Departemen Pendidikan Nasional. Ya. Jadi ini merupakan suatu karya yang merupakan kerjasama ya di antara 2 departemen itu sehingga menghasilkan karya yang disebut dengan IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah. Nah, perintisan ini berarti dimulai pada zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, ya. Dan kemudian dilanjutkan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian pada periode yang kedua buku itu terbit pada tahun 2012. Jadi rupa-rupanya IDAS itu memakan waktu 10 tahun ya, karena memang dengan kesibukan masing-masing penulis, maka untuk menulis 135 artikel dengan tema-tema yang sebenarnya disesuaikan dengan keterampilan ya atau dengan spesialisasi penulis masing-masing, nah sehingga kemudian bisa disusun karya sebagai satu kesatuan. Nah, namun ya kita lihat bahwa IDAS ini memang perencanaannya sangat bagus kelihatannya, tetapi hasilnya memang tidak sepenuhnya bisa diperoleh gitu, karena tadi ya ada penulis-penulisnya tentu saja mereka mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, dan juga mungkin juga risetnya juga masih belum mendalam, karena ada yang ya mungkin memang berdasarkan spesialisasi masing-masing ya. Jadi mereka bisa menulis artikel yang sesuai dengan tema karena memang itu merupakan spesialisasinya. Tetapi ada kemungkinan bahwa di antara mereka sebenarnya bisa saja menulis sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang ya karena temanya itu dulu tidak pernah dipikirkan, ya maka muncul tema-tema baru. Nah, sehingga tema-tema baru memerlukan ya waktu yang khusus ya, dan juga keterampilan yang memang disesuaikan dengan
hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dicapai. Tetapi memang untuk menulis sejarah tematis memang agak sulit karena sejarawan Indonesia mempunyai selera gitu ya, selera tema yang berbeda-beda, tetapi banyak juga tema-tema yang mungkin kurang diperdalam. Jadi seperti sejarah olahraga misalnya, kelihatannya masih belum ada sejarawan yang misalnya terlibat di dalam penelitian sejarah olahraga misalnya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat dari keseluruhan, tentu saja kan bisa dilihat dari jilid demi jilid gitu ya, akan lebih kelihatan gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.